Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya bersama putri saya Ananda Amira Lutfi yang sudah menyelesaikan pendidikannya di pesantren Babul Khairat ya, yang diasuh oleh Al-Habib Umar bin Muhsin Al-Attas. Mudah-mudahan dan juga minta doa kepada semua pihak, mudah-mudahan Ananda Amira ini mendapatkan ilmu yang berkah dan juga bisa melaksanakan dan mengamalkan apa yang didapatkan dari pesantren. Zaman sekarang ini para pemuda dan pemudi tentunya Ananda itu harus tahulah kehidupan di tengah masyarakat. Dan juga kita kan hidup saat sekarang ini di samping beragama, jelas ya, juga kita ini berbangsa dan bernegara ya. Karena itu hendaklah para pemuda dan pemudi juga peduli terhadap kemaslahatan umat. Tidak hanya orang tua seperti Abi, tidak. Masih banyak generasi muda yang perlu membantu memikirkan kemaslahatan para pemuda tentunya ya, para remaja, sehingga kelak mereka ini terbimbing dan juga mengarah kepada kehidupan yang positif. Karena di tengah masyarakat itu tentu sejak zaman dahulu kala pasti ya, zamannya Nabi Adam turun ke bumi, beliau mempunyai seorang putra bernama Qabil dan juga putra yang lain bernama Habil. Terjadi perselisihan, tapi di kalangan anak cucu Nabi Adam juga ada yang berperilaku baik, bahkan ada yang menjadi nabi, kan begitu ya. Beberapa para nabi, para rasul, juga para orang-orang yang baik, yaitu orang-orang soleh, kan begitu ya. Para wali, ada para ulama, dan juga ada generasi muda yang soleh dan solihah. Kita tentu menginginkan menjadi bagian dari orang-orang yang soleh dan solihah. Tentu itu cita-cita umat Islam. Tapi di masyarakat juga kan ada orang yang memang bisa dikatakan sebagai penerus langkah Qabil ya. Qabil itu yang membunuh Habil. Sedangkan Habil adalah orang-orang soleh, kan begitu ya. Pembunuhan pertama kali di dunia ini dilakukan oleh putra Nabi Adam bernama siapa? Qabil ya. Pelanjutnya itu ada seperti Raja Namrud misalnya. Ada juga lawannya Nabi Musa itu siapa? Fir'aun ya. Lawannya Nabi Muhammad SAW misalnya Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya, kan begitu ya. Ini dunia ya. Dan juga pelanjut-pelanjut dari orang-orang yang soleh sampai generasi sekarang itu pasti ada. Dan yang melanjutkan generasi orang-orang jahat itu pasti ada. Begitulah sampai hari kiamat datang kelak. Nah, saya ingin bincang-bincang dengan Ananda Amira ini. Apa pendapat Ananda ini kalau melihat kehidupan, ya kita baca sila kalau kehidupan kita di Indonesia begitu ya, karena kita hidup di Indonesia. Ada pendapat nggak tentang sekarang apa yang harus disiapkan oleh generasi penerus? Sekarang Ananda Amira ini usia berapa sih? Usia 18. Kurang keras dikit? 18. Usia 18 tahun ya. Usia 18 tahun, maka tentu banyak generasi yang seusia ya, kanan kiri 18 tahun ya. Perlulah kita bincang-bincang. Kalau Abi sekarang usianya 55, jadi generasinya berbeda, begitu ya. Silakan Ananda kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan. Saat ini kan banyak sekali ya remaja-remaja yang seusia saya ini, mereka tuh mengenyampingkan urusan agama dan lebih condong ke arah dunia. Contohnya mereka tidak mengetahui atau mereka tidak menimba ilmu agama kan dibanding ilmu dunia. Akan tetapi kan hal itu juga didasari dari orang tuanya juga. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita sampaikan kepada mereka? Harusnya itu seperti apa? Iya, saya pendapat sekarang
Apa misalnya Ananda ini melihat fenomena seperti itu ya, itu di sisi yang lain kan gitu. Tapi kan ada remaja-remaja yang bagus itu ya, yang sekarang istilahnya good looking gitu ya. Sekali melihat itu menyenangkan karena apa? Dia berakhlak mulia, dalam penampilan sehari-hari juga terhormat, kan ada begitu. Ada pandangan barangkali, ada dua kelompok ya, bisa dikatakan dua golongan gitu ya. Ya memang ada juga remaja-remaja yang seusia saya ini, yang mereka itu juga sudah terlatih ya. Iya, iya. Sudah memumpuni juga dalam ilmu agamanya. Cuma kan yang jadi permasalahan, nggak semua dari kita, entah kita itu juga sudah memiliki ilmu itu atau emang belum gitu kan. Tapi masalahnya tuh kembali kepada tidak mengamalkan atau bahkan dia tahu tapi tidak melaksanakan, apalagi menyebarkan. Jadi sekarang ini banyak kan muda-mudi itu yang walaupun sudah lama mondok, tapi pun keluar dari pondok mereka seperti nggak pernah mondok. Mengabaikan gitu ya. Mengabaikan Aturan-aturan yang sudah pernah diterapkan di pesantren tapi tidak dipraktekkan di tengah masyarakat begitu. Iya. Ya, terus yang baik-baik kan tentu ada juga kan? Ya masih banyak. Ya. Cuma kan kebanyakan ya setelah keluar dari pondok rata-rata mengalami penurunan dalam sikap mereka, dalam kebiasaan mereka. Banyak sekali hal seperti itu. Cuma begini ya, kalau kita misalnya berarti ada klasifikasi kan gitu ya. Ada anak-anak atau remaja yang belajar agama, entah di pesantren, entah di tempat majelis ya, atau di sekolah-sekolah ya. Yang itu pada akhirnya mereka ini menjadi generasi yang baik, yaitu menerapkan apa yang didapatkan dari pesantren gitu ya, terjun di masyarakat gitu ya. Itu banyak gitu ya, banyak ya. Tapi ada juga anak-anak yang sudah keluar dari pesantren tapi enggan untuk melaksanakan apa yang didapatkan dari pesantren begitu ya. Tapi mengerti agama, maksudnya mungkin dalam ibadah personalnya sendirinya dia bagus, tapi kemasyarakatannya kurang begitu ya, mengamalkan. Tapi di sana juga kan ada memang generasi muda yang tidak mengenal dunia pesantren. Jangankan dunia pesantren, majelis taklim juga tidak pernah kan gitu. Sehingga mereka menjadi generasi yang tidak mengenal agama sama sekali kan gitu. Bahkan ini dari keluarga muslim. Kalau kita bincang-bincang tentang keislaman, mungkin kalau keluarga non muslim kita tidak membicarakan saat ini ya. Tapi ini dari kalangan umat Islam kan menyaksikan juga ya. Ya sebenarnya saya berharap bahwa kita sebagai generasi Islami yang sudah mengenyam pendidikan di pondok pesantren untuk tetap pelan-pelan melanjutkan kegiatan atau bahkan lanjut tetap menuntut ilmu sebagaimana kita masih di pesantren, supaya kita bisa menjadi generasi penerus yang baik untuk agama dan masyarakat serta bangsa kita. Ya, itu bagus ya, artinya pemikiran yang bagus ya dari seorang generasi muda penerus kan gitu ya. Sedangkan kita ini tidak hidup di negara agama ya, karena di Indonesia kita hidup di negara Pancasila kan begitu ya. Tentu di sana banyak orang berkepentingan yang lain-lain kan gitu. Apa yang dilihat oleh Ananda Amira ini tentang masyarakat di luar dari pesantren, karena Ananda Amira kan bisa dikatakan baru selesai dari pesantren, tapi kan ada masa libur dan juga ikut dalam dunia keluarga ya, yang keluarga ini juga bermacam-macam ya, sampai itu juga bermasyarakat kan begitu, maksudnya ikut dengan keluarga, ikut abinya, ikut umiknya, kemudian berinteraksi dengan masyarakat kan begitu. Apakah umat Islam
gitu ya, yang ada di Indonesia sekarang ini, itu kebiasaan mereka sudah sesuai enggak dengan ilmu yang dipelajari Ananda Amira ini di pesantren? Atau kalau misalnya sudah, itu berapa persennya? Barangkali ada bisa menilainya begitu? Sebenarnya kita sebagai penduduk muslim terbanyak, yaitu kita bangsa Indonesia, Ya. sebenarnya kita bisa mengamalkan syariat-syariat Islam lebih dalam. Ya, bisa dikatakan sudah 60% lah kira-kira kita itu menerapkan sebagian besar dari hukum-hukum Islam yang sudah kita pelajari di pesantren-pesantren, di kitab-kitab, dan apa yang Nabi Muhammad SAW telah ajarkan kepada kita. Ya, itu 60%, cuman kan begini, 60% itu kan ada yang dilaksanakan secara individu ya, per orang. Misalnya sekarang sholat gitu ya, kewajiban sholat dilaksanakan. Alhamdulillah lah, umat Islam di Indonesia ini yang sholat juga banyak kan begitu ya. Tapi ada juga kan, ada yang belum kan. Misalnya ada pelajaran-pelajaran dalam kitab fikih itu yang belum sempat diajarkan atau diamalkan oleh umat Islam. Itu apa kira-kira menurut Ananda Amira ini? Kenapa kok begitu gitu? Karena sebenarnya kita itu juga meskipun ya kita memiliki penduduk muslim terbanyak kan di Indonesia, akan tetapi di sini kita juga berdampingan dengan agama-agama yang lain. Dan kita belum bisa menerapkan secara total keseluruhan untuk menerapkan seluruh aspek-aspek kehidupan Islam kita. Ya, kan begini. Memang kita belum bisa ya, tapi kan sudah ada bagian-bagian ajaran syariat yang Ananda pelajari dan juga generasi seusia Ananda yang kemarin belajar di pesantren kan gitu ya. Misalnya kitab-kitab, apa sih kitab yang dipelajari? Fikih Imam Syafi'i lah, atau mazhab Syafi'i yang sudah ada, yang pernah dipelajari oleh Ananda di pesantren, apa aja nama kitabnya? Tapi kepingin tahu juga ini. Seperti Mabadi'ul Fiqhiyah, Ya, Fathul Qorib, ya, Takrirat, ya, dan masih banyak tentunya kan ya. Nah itu kan ada peraturan-peraturan di situ kan tentu. Kalau kita bicara tentang sanksi hukum ya, kalau dalam bahasa fikih itu kan bab jinayat kan gitu ya, ada sanksi hukum gitu. Nah ini kan orang akan menerapkan sesuatu yang terkait dengan sanksi hukum, itu kan ada syarat-syaratnya. Nah, tapi kita selama ini di Indonesia atau di lingkungan kita hanya bisa melaksanakan bab ubudiyah, sholat misalnya, atau bayar zakat misalnya, puasa kayak gitu, haji. Kita belum sampai kepada bab jinayat. Bagaimana kalau orang itu melanggar kemudian harus ada sanksi hukum. Nah, kira-kira kenapa? Menurut Ananda ini kok di Indonesia sekitar kita yang tadi katanya mayoritas ini beragama Islam. Ya, tapi kok belum bisa melaksanakan itu semua. Apa analisa dari Ananda Amira ini? ya itu kan sebenarnya ya kembali kepada kita. Ya. Kepada kita dalam mencari pemimpin. Akan tetapi kita belum punya pemimpin yang sepenuhnya berpihak atau mendalami ilmu agama gitu kan. Ya. Maksudnya begini, seperti yang ada dalam kitab fikih itu kan berarti kita harus memilih atau mendeklarasikan gitu ya seorang pemimpin yang mau melaksanakan hukum syariat begitu ya. Jadi kewajiban kita apa berarti? Kewajiban kita ini memilih dulu ya, memilih yang benar sehingga ada kodi-kodi atau hakim-hakim gitu ya yang bisa melaksanakan sanksi hukum bagi pelanggar gitu ya. Apa sih sanksi hukum yang pernah dipelajari oleh Ananda Amira ini yang sering terjadi di masyarakat tapi belum bisa terpenuhi? Ya contohnya saja seperti pencuri. Saat ini pencuri tidak ada yang apabila mereka melakukan perbuatan itu atau mencuri langsung dipotong tangannya kan tidak ada. Melainkan mereka masuk penjara gitu. Iya. Jadi kalau di dalam syariat ya
yang Ananda pelajari itu ya, hukuman orang mencuri itu apa? Hukuman orang mencuri itu ya dipotong tangan. Nah, sekarang pelaksananya siapa? Yang melaksanakan adalah pemerintahan. Pemerintah ya, atau diwakili oleh kodi gitu ya. Kodi, kalau kodi ini atau hakim gitu ya, menerapkan hukum, sedangkan hakim ini ditunjuk oleh pemerintah pusat begitu. Berarti kita ini berkewajiban sebagai seorang muslim yang mengerti agama gitu ya, mengerti fikih, harus memilih pemimpin yang bisa instruksi kepada petugas-petugas pengadil itu ya, atau hakim atau kodi untuk melaksanakan potong tangan bagi pencuri. Begitu kan rentetan dari hukum yang wajib diterapkan. Apa boleh enggak? Menurut Ananda ini mungkin dalam kajian-kajian di dalam kitab fikih, kalau ada orang mencuri itu langsung masyarakat memotong tangannya, boleh apa tidak? Ya itu hukumnya nggak boleh. Nggak boleh ya. Seharusnya kan kita menyerahkannya itu kepada pemerintah agar dihukumi secara adil, nggak serta merta langsung menghakimi sendiri. Oh gitu. Jadi masyarakat juga salah bila main hakim sendiri ya. Tapi harus diserahkan kepada pihak yang berwajib. Tapi dalam konotasi di dalam bab ini yaitu pemerintah atau pengadil yang melaksanakan syariat Islam gitu ya. Sekarang mungkin pernah dapat keterangan dari guru-guru ya, atau dari siapa saja membaca gitu ya. Kalau ada orang mencuri, kemudian dipenjara atau dipegang di penjara, apakah itu sudah bisa mengganti hukum potong tangan? Ya sebenarnya penjara itu tidak bisa menggantikan hukuman potong tangan. Oh gitu ya. Jadi potong tangan tetap potong tangan gitu ya. Walaupun ada orang di penjara karena mencuri, itu kan belum selesai permasalahannya di hadapan Allah. Karena kita bicara syariat ya. Ya mungkin kalau peraturan atau undang-undang negara, ya mungkin di situ ada kalimat bahwa orang mencuri harus penjara gitu. Tapi kita ini sebagai umat Islam kan belum tuntas berhadapan dengan Allah SWT ya. Jadi seorang pencuri yang dipenjara itu belum menyelesaikan makna kewajiban untuk potong tangan, begitu ya? Iya, seharusnya kita bisa melaksanakan hukuman tersebut, melaksanakan syariat tersebut. Karena kalau tidak melaksanakan, kita berdosa kepada Allah. Ya, kalau begitu kan setiap kita ini tidak mau menerapkan syariat yang telah ditentukan, minimal dalam kitab-kitab fikih yang kita pelajari, berarti kita berdosa kepada Allah kan? Ya. Nah, agar kita tidak berdosa kepada Allah, maksudnya tidak punya tanggung jawab, seharusnya kita menciptakan suatu kondisi di tengah masyarakat atau juga dalam dunia kenegaraan, bagaimana setiap pemimpin atau juga orang-orang yang mempunyai tanggung jawab pemerintahan gitu, itu mau menerapkan syariat Islam, begitu ya? Ya, harusnya seperti itu. Nah, Anda pernah dengar nggak tentang isi dari Piagam Jakarta yang tadi kita uraikan atau kita sebutkan yang terkait dengan itu ya? Dalam isi Piagam Jakarta itu sebenarnya ada gitu ya, hal-hal yang terkait dengan apa yang kita bicarakan. Pernah dengar nggak? Ya, sepertinya belum. Oh, belum ya. Ya maklum ya, usia Anda yang 18 tahun. Tapi begini, dulu di Indonesia ini sebelum kemerdekaan itu ada beberapa rumusan-rumusan. Jadi dulu sebelum kemerdekaan itu ada istilahnya Piagam Jakarta, yang mana Piagam Jakarta ini pada akhirnya dirumuskan sedemikian rupa ya, kemudian dijadikan dasar negara yaitu Pancasila. Tapi dalam Piagam Jakarta ini ada satu kalimat, dan ini perlu kita kita sebagai generasi muda ya, khususnya Ananda ini ya kita bahas kembali, kita perlu, karena memang kewajiban beragama itu namanya 7 kata. 7 kata itu pertama, sila pertama ketuhanan, itu satu ya. Terus ada koma gitu ya. Terus dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini namanya 7 kata. Nah, 7 kata itu dulu waktu hari kemerdekaan ya, panjang ceritanya. Cuman Ananda harus tahu juga itu. Ada kompromi-kompromi lah. Nah, jadi kita di kalangan umat Islam atau tokoh-tokoh Islam atau kaum agamawan ya, itu juga berhadapan dengan orang-orang sekuler. Nah, mereka tidak mau dengan istilah 7 kata tadi. Tapi Piagam Jakarta itu menjiwai dari undang-undang yang diterapkan di Indonesia. Itu mestinya demikian. Sekarang
kolerasinya dengan apa yang Anda sampaikan, yang dapatkan dari pesantren, dari kitab-kitab fikih kan gitu. Maka sebenarnya kita ini ada celah untuk masuk ke wilayah-wilayah itu, apalagi kita bernegara ya di Indonesia ini. Artinya ada, sejarah itu ada. Sekarang misalnya ini menurut Ananda ya, Mira ini ya, kalau kita berhasil melaksanakan Piagam Jakarta pasal 1 atau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan 7 kata yang tadi itu, apa tidak ingin seperti itu, sehingga kita tidak lagi berdosa kepada Allah, karena kita tanggung jawab kan bukan sekedar di dunia, bukan tanggung jawab ketemu masyarakat kan tidak, tapi kita ada tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pendapat dan komentar Ananda? Ya, saya senang sekali apabila 7 kata itu tadi dapat dilaksanakan. Karena apabila hal itu dilaksanakan, maka kewajiban kita kepada Allah sudah selesai. Ya, berarti dengan melaksanakan 7 kata tentang penerapan syariat Islam itu diharapkan ya, termasuk generasi seusia Ananda Amira ini juga menghendaki 7 kata itu diberlakukan di Indonesia begitu. Ya, seperti itu. Karena apabila kita tidak melaksanakan 7 kata itu, kita menjadi punya tanggungan lagi sama Allah nanti. Mungkin di pesantren atau juga Ananda baca, saya tahu Ananda kan suka baca ya, buku-buku agamaan gitu ya. Apa hasilnya andai kata kita sengaja meninggalkan 7 kata itu, yaitu kewajiban melaksanakan syariat Islam? Apa ada sanksinya di hadapan Allah SWT? Ya, yang pertama kita akan mendapatkan kemurkaan Allah. Karena sebenarnya 7 kata itu tadi mencakup segala aspek kehidupan kita sebagai Muslim. Maka dari itu, jika kita tidak melaksanakan 7 kata tersebut, tanggungan kita terhadap Allah itu kan belum tuntas. Jadi kita akan takut disiksa. Ya, begini, mungkin dalam pelajaran kitab fikih ya, apa pernah Ananda mendengarkan satu syair gitu, yang ini syair ini harus diperkenalkan pada semua umat Islam ya, terutama tokoh-tokoh Islam, apalagi kalau ahli mengaji ya, guru-guru kita, kiai-kiai kita kan gitu ya, dai-dai kita. Itu ada syair mengatakan wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, dan orang alim yang dengan ilmu setelah diketahui itu lam ya'malan, tidak mau mengamalkannya, mu'adzabun min qabli ubbatil wathan, kelak akan disiksa oleh Allah SWT tentunya sebelum penyembah berhala. Jadi kalau ada orang mengerti kewajiban bersyariat, tidak mau mengamalkan, akan disiksa sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Gimana menurut Ananda? Jadi menurut saya, para pemimpin Muslim yang mereka memiliki ilmu, namun mereka tidak mengamalkannya, maka akan diancam dengan syair ini. Oh gitu ya. Berarti berat sekali ya. Kalau kita kepingin jadi pemimpin, apalagi pemimpin negara misalnya ya. Negara itu kan mulai dari atas, presiden, juga ada gubernur ya, ada menteri kan begitu ya, sampai camat, lurah kan begitu ya. Itu kalau mereka sudah pernah mempelajari ilmu syariat, tapi tidak mau mengamalkan. Mungkin ada tadi dikatakan alumni pesantren yang dulu di pesantren mempelajari, sebut jadi contoh dari Ananda tadi, orang mencuri harus potong tangan. Tapi kenyataan di Indonesia kan enggak ya, orang mencuri di penjara, belum melaksanakan potong tangan. Itu semua diancam juga ya. Iya, karena kan mereka mengetahui kan sebenarnya ilmu tersebut, hukum tersebut, namun mereka malah tidak mengupayakan untuk melaksanakan. Ancamannya berat ya? Ya, sangat berat. Karena apabila seseorang menjadi pemimpin, maka ia akan menanggung kewajiban terhadap masyarakatnya. Jadi saat mereka tidak melaksanakan itu atau tidak mengupayakan itu, jadi dosa kita pun ditanggung oleh mereka. Para pemimpin gitu ya. Saya teringat Ananda, ada satu hadis ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ini sabda Nabi Muhammad SAW ya. Panjang, cuman saya ambil sepotong saja. Kullukum ra'in. Setiap kalian itu adalah penanggung jawab, pemimpin maksudnya ya. Wa kullukum, dan setiap kalian itu mas'ulun an ra'iyati,
akan ditanya oleh Allah SWT, mas'ulun ditanya an ra'iyati, tentang kemaslahatan rakyatnya. Rakyat kan rakyat. Itu kalau misalnya ada rakyat sekian dari sekian banyak rakyat tidak sholat misalnya, tidak zakat, tidak puasa, termasuk pemimpinnya diminta pertanggungjawaban pun tidak menurut Ananda? Ya menurut saya, Ya. apabila hal tersebut diketahui pemimpin, namun pemimpin itu tidak Tidak peduli gitu. Maka dosa itu, dosanya orang tidak sholat, jadi rakyat tidak sholat, akan ikut tertanggung juga oleh pemimpin. Pemimpin juga ikut berdosa. Iya. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin harus peduli terhadap maslahat ibadah rakyat juga ya, karena mas'ulun an ra'iyati. Pernah dengar ya hadis ini ya? Iya. Sering mungkin? Iya. Atau sudah hafal? Sudah hafal. Coba. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap pemimpin mereka akan dipertanggungjawabkan, mereka akan dipertanyakan tentang kepemimpinan mereka Terhadap rakyatnya. Atau tanggung jawab mereka pada rakyatnya, begitu ya. Ya. Dalam segala hal itu, atau keduniaan saja, misalnya, rakyat dari yang sebelah sana namanya fulan-fulan tidak bisa makan misalnya, atau miskin, apa itu saja atau bagaimana? Ya tidak, itu mencakup dari seluruh aspek. Ya, seperti dari ibadahnya. Karena kan namanya pemimpin ya. Yeah. Jadi ia harus memimpin rakyat-rakyatnya untuk menjalankan ibadah, untuk senang dalam kehidupan dunia misalnya, sama juga ya. Ya. Jadi dunia dapat, akhirat dapat gitu ya. Tapi yang kita lihat di masyarakat zaman sekarang ini, itu ada nggak pemimpin yang betul-betul dia terjun ke masyarakat melihat, oh ini rumah ini yang sholat sekian orang, nggak sholat sekian orang. Pernah ada gitu? Ya sekarang ya. Kalau dilihat-lihat ya udah nggak ada ya. Nggak ada ya. Seperti itu. Sayang ya seperti ya. Padahal mereka akan ditanya oleh Allah kan begitu ya. Jadi harapan Ananda Amira terhadap para pemimpin yang sudah ditunjuk di masyarakat atau diangkat di masyarakat, sedangkan mereka itu ngerti ilmu agama. Apa harapannya sekarang? Ya harapan saya mereka bisa mengajak kita dan memperhatikan kita selaku rakyat mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan syariat-syariat Allah. Iya, itu begini ya. Kalau kita bicara di Indonesia aja ya, ada kok syariat yang sudah dilaksanakan oleh para pemimpin itu. Misalnya kalau kita menjelang puasa gitu ya, maka ada yang istilahnya kita kan ada ru'yatul hilal. Nah, setelah ru'yatul hilal dari berbagai macam ormas kemudian ditentukan. Kalau sekarang yaitu Menteri Agama gitu menentukan isbat. Oh ya, besok tanggal sekian hari ini dimulai awal Ramadan. Nah, kemudian nanti di akhir Ramadan juga begitu. Nah, tanggal sekian-sekian itu hasil ru'yah sudah disepakati, maka esok atau tanggal sekian ini adalah Idul Fitri kan begitu. Ya, itu sudah dilaksanakan ya. Anda udah tahu itu ya. Pernah lihat kan? Di mana dong lihatnya? Ya lewat TV. Lewat televisi ya. Tapi tahu itu ya bahwa pemerintah kita juga sebenarnya tidak asing dengan pelaksanaan syariat Islam ya. Cuma tidak semua gitu ya. Namun mereka semua itu belum menyeluruh, belum melaksanakan apa yang kita pelajari dalam kitab fikih. Iya. Kenapa ya istilahnya kok hanya sebagian yang diterapkan? Atau mungkin karena ada liburan panjang mungkin ya. Kalau sudah berani atau bisa menentukan tanggal 1 Syawal misalnya, itu kan terkait juga dengan liburan nasional. Kadang-kadang 1 minggu gitu ya, atau libur bersama 1 minggu. Atau mungkin seperti itu ya kepentingannya, sehingga mereka masuk dalam dunia yang tentang syariat lain tidak dimasuki, tapi tentang ini liburan ini kok jadi masuk, sehingga peduli dengan 1 Syawal begitu ya. Nah, termasuk juga begini, Anda mungkin pernah mencermati juga. Orang haji itu sekarang bisa enggak? Kalau misalnya Abi ini kepingin haji, langsung berangkat itu saja, kira-kira gampang atau sulit atau gimana itu? Ya kalau sekarang mau berangkat langsung seperti itu kan nggak bisa ya. Oh nggak bisa. Harus bagaimana yang Ananda tahu? Harus melewati pemerintah. Atau mungkin ada bank-bank terkait ya harus lewat sana yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dalam menangani UNH gitu ya. Ongkos ibadah haji yang harus dibayarkan sekian begitu ya. Jadi kita nggak bisa dong berangkat langsung-langsungan gitu ya. Ya kita nggak bisa. Nggak bisa ya. Seperti itu. Kenapa sekarang? Kalau jinayat atau potong tangan tidak ditangani,
Tapi kalau urusan haji, tapi kenapa kok ditangani ya? Kok harus lewat pemerintah? Kok tidak bisa langsung-langsungan kita ini? Ya mungkin karena haji itu kan butuh dana kan, butuh biaya. Jadi kan mereka tuh lagi-lagi mengurusi urusan dunia. Oh, yang ada dananya itu ditangani gitu ya. Tapi yang tidak ada dananya nggak ditangani begitu ya. Iya. Wah, kalau gitu kita perlu dong pemimpin-pemimpin yang benar-benar itu terjun ke masyarakat, melaksanakan syariat, tapi semuanya ditangani, bukan sekedar yang menguntungkan saja ya. Iya. Ada dana ya. Tapi punya lagu ini ya, punya lagu. Mau dengarkan Ananda? Mau. Begini lagunya itu. Biasanya pakai gambus-gambus, cuman Abi Gubah sendiri ya. Bolehlah disimak gitu ya. Wadana wadana dana, wadana wadana dana, wadana wadana dana. Yang penting banyak dananya gitu ya. Nah ini kalau sudah ngurusi dana rajin, ya kan? Siapa saja tuh rajin. Tapi kalau ibadah yang tidak ada dananya, itu lemes semuanya gitu ya. Itu pernah menyaksikan gitu kira-kira Ananda? Ya banyak sekali. Oh banyak sekali. Gitu ya. Baik Ananda, saya kira bincang-bincang santai kita ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan juga kita mengharap generasi seusia Ananda dan juga kanan kirinya itu kelak jadilah pemimpin-pemimpin yang betul-betul gitu ya, betul-betul melaksanakan syariat dengan tanggung jawab langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takut dengan kullukum ra'in Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. ya, setiap kalian itu adalah penanggung jawab Dan setiap penanggung jawab akan ditanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita kalau dijadikan pemimpin adalah pemimpin yang amanat ya, amanat kepada Allah, amanat kepada rakyat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Barangkali itu Ananda ya. Semoga ada hal-hal yang bisa kita adopsi dari bincang-bincang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.